Sacchi membedah Juventus, film tanpa plot, terluka karena kekalahan dari Inter. Manajer legendaris Arrigo Sacchi menganalisis situasi mengerikan di Juventus yang membuat klub kehilangan banyak poin. Bianconeri hanya mengumpulkan 7 poin dari 8 pertandingan liga terakhir mereka. Perjalanan menyedihkan ini mengakhiri harapan Scudetto klub, dan setiap minggunya, harapan Nyonya Tua di Liga Champions semakin terancam. Oleh karena itu, Sacchi tidak terkejut dengan cemoohan dan siulan dari pendukung setia Juventus yang menjadi saksi penampilan buruk lainnya pada hari Minggu, hasil imbang tanpa gol melawan Genoa. Juventus gagal di kandang sendiri dan menerima ejekan yang dapat dimengerti dari para pendukung, kata pria berusia 77 tahun itu dalam kolom mingguannya untuk La Gazzetta dello Sport via Il Bianconero. Harus dikatakan bahwa Genoa asuhan Gilardino adalah tim yang pemarah untuk dihadapi. Mereka memiliki semangat tim yang hebat dikombinasikan dengan motivasi dan kualitas fisik yang sangat kuat. Mantan pelatih Milan dan Italia ini menggambarkan Juventus sebagai film yang tidak memiliki plot dalam metafora gaya permainan mereka yang tidak menarik. Bianconeri telah menunjukkan keterbatasan yang menghambat mereka selama beberapa waktu. Jika mereka hanya meraih 7 poin dalam 8 pertandingan terakhir, pasti ada alasannya. Atau mungkin lebih dari satu. Melihat situasi dari luar dan tanpa mengetahui dinamika internal, Juve seperti sebuah film tanpa alur cerita. Tidak ada rencana permainan, tidak ada alur logis yang membuat semua elemen tetap terhubung. Bermain sepak bola tanpa game plan tertentu agak sulit. Anda harus mengandalkan kualitas individu para pemain dan, akibatnya, pada serangan balik. Terakhir, Sacchi merasa kekalahan dari Inter bulan lalu berdampak buruk pada moral tim. Saya yakin kekalahan yang diderita di San Siro melawan Inter memberikan pengaruh signifikan terhadap jalur Juve. Bianconeri menyadari bahwa mereka tidak berada di level Nerazzurri dan karenanya tidak bisa bersaing memperebutkan Scudetto. Jadi ya, mereka melemah secara psikologis. Jika mereka memiliki permainan yang mendukung mereka mungkin akan berpegang teguh pada hal itu, tetapi karena memiliki sedikit ide, tim mengalami banyak masalah. Allegri adalah pelatih yang ahli dan pragmatis. Sekarang terserah dia untuk mencari solusi dan berusaha mengejar posisi kedua klasemen. Laporan mengungkap alasan dibalik ledakan Dusan Vlahovic vs Genoa. Striker Juventus Dusan Vlahovic mencuri berita utama dalam pertemuan timnya melawan Genoa karena semua alasan yang salah. Pemain asal Serbia ini memulai tahun ini dengan baik, dan merupakan salah satu striker paling bagus di Eropa. Bahkan ketika level tim menurun pada bulan Februari, pemain berusia 24 tahun itu masih mencetak gol. Namun, situasinya berubah drastis pada awal Maret, dimulai dengan penampilan buruk melawan Napoli di mana ia tidak mampu mencetak gol. Vlahovic kemudian diskors untuk pertandingan melawan Atalanta, namun ia tidak begitu menikmati kejayaan saat kembali ke lapangan kemarin. Mantan pemain Fiorentina itu menyia-nyiakan beberapa sundulan sebelum menyerang wasit di masa tambahan waktu. Meskipun menerima kartu kuning pertama karena perbedaan pendapat, dia tetap tidak mundur, yang membuatnya mendapatkan perintah keluar. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan keputusan wasit melainkan dengan pola pikir pemain. Il Corriere dello Sport via Il Bianconero menjelaskan alasan dibalik ledakan kemarahan sang striker. Seperti yang diberitakan surat kabar Roma, rasa frustrasi sudah memuncak karena kurangnya layanan. Vlahovic mendapati dirinya terisolasi di lini depan hampir sepanjang pertemuan. Terlebih lagi, sumber tersebut berpendapat bahwa pemain internasional Serbia itu bertekad untuk menebus penampilan buruknya di Stadion Maradona. Tapi sebaliknya, dia tidak bisa mengarahkan sundulannya ke gawang. Dan tentu saja, hasil buruk tim tidak membantu mencerahkan suasana hati sang pemain yang muram. Vlahovic akan menjalani larangan keduanya bulan ini ketika Juventus berhadapan dengan Lazio setelah jeda internasional, meninggalkan Max Allegri dengan pilihan terbatas di lini depan. Arkadiusz Milik saat ini sedang cedera, jadi Moise Kean akan menjadi satu-satunya pilihan yang tepat untuk memimpin serangan. Lele Adani menyampaikan pendapatnya tentang Allegri yang membentak seorang jurnalis. Max Allegri membentak seorang jurnalis setelah pertandingan Juventus melawan Genoa kemarin ketika Bianconeri gagal memenangkan pertandingan lainnya. Juve sedang berada dalam kondisi terpuruk yang berbahaya setelah mereka menduduki puncak klasemen Serie A beberapa minggu lalu. Ini merupakan periode yang membuat frustrasi bagi pelatih dan para pemainnya, dan penampilan mereka kemarin sangat buruk dibandingkan dengan penampilan mereka di pertandingan melawan Atalanta dan Napoli.
Tampaknya mereka mengalami kemunduran setiap kali ada tanda bahwa tim semakin membaik. Allegri tidak senang dan tampak membalas seorang jurnalis dalam preser pasca pertandingan kemarin. Namun, Lele Adani mengaku risih jika ada orang yang menanyakan pertanyaan tidak ramah kepadanya. Katanya, seperti dikutip Calcio Mercato, sang protagonis, Allegri, Red, harus memahami tipu muslihat fakta untuk mendiskreditkan, menyinggung atau kurang menghormati. Karena ketika ada teman dari seorang teman yang mengizinkan Anda bercanda meskipun Anda tertinggal 18, 17, dan 16 poin dari yang pertama dan tidak menjelaskan lebih lanjut karena dia tidak menghormati orang lain tetapi hanya hubungan yang akan dibawa seiring berjalannya waktu, maka Anda tersenyumlah dan kamu mengaturnya dengan baik. Namun ketika ada pertanyaan kenapa performanya buruk, Anda marah karena tidak terbiasa. Teman yang tersenyum padamu dan tidak melihat fakta, membuat situasimu lebih mudah. Namun, bagi mereka yang bertanya mengapa atau di mana Anda perlu meningkatkan diri, jawabannya adalah kurangnya rasa hormat. Ini merupakan minggu-minggu yang sulit bagi kami sebagai sebuah tim, dan kami dapat memahami mengapa tekanan semakin meningkat pada Allegri. Dia membutuhkan para pemainnya untuk mendapatkan kemenangan sesegera mungkin sebelum dia benar-benar rusak. Legenda Juventus prihatin dengan performa Vlahovic dan Chiesa, mereka bahkan berinteraksi dengan buruk. Gelandang legendaris Juventus Marco Tardelli membahas kemitraan menyerang yang tidak sempurna antara Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic. Kedua pemain sudah saling kenal sejak mereka berada di Fiorentina. Namun, mereka belum benar-benar berkembang sebagai duo penyerang. Banyak yang bahkan menyarankan Kenan Yildiz sebagai pengganti yang lebih cocok untuk pembom Serbia tersebut. Kemarin, baik Vlahovic dan Chiesa mengalami penampilan buruk melawan Genoa, baik secara individu atau sebagai pasangan menyerang. Mereka bahkan tampak berada pada gelombang yang berbeda seperti yang digambarkan oleh peluang mencetak gol yang terbuang di babak pertama. Vlahovic memberikan umpan terobosan sementara Chiesa mengantisipasinya di kakinya. Pemain Serbia itu bereaksi dengan marah sementara pemain Italia itu menatap rekan setimnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Oleh karena itu, Tardelli prihatin dengan performa kedua bintang tersebut serta kemampuan mereka untuk bermain berdampingan. Seorang striker merasa gugup ketika dia tidak mencetak gol. Oleh karena itu, kedua penyerang Juventus tersebut gugup dan tidak tampil baik, kata pahlawan Piala Dunia 1982 itu saat tampil pada menit ke-90 via Il Bianconero. Akibatnya, ini menjadi masalah besar bagi Juventus dan tim nasional. Saya berbicara tentang Federico Chiesa. Hari ini dia dan Vlahovic tidak hadir. Mereka tidak menemukan satu sama lain. Mereka bahkan berinteraksi buruk di momen-momen tertentu, ketika Vlahovic memberinya umpan terobosan dan dia tidak bisa menjangkaunya. Menurut saya, Juve sedang dalam krisis dan sedikit gugup, pungkas legenda Juventus itu. Setelah mendapatkan pemecatan karena perbedaan pendapat, Vlahovic akan melewatkan pertemuan berikutnya melawan Lazio setelah jeda internasional karena skorsing. Masih harus dilihat apakah Chiesa akan mendapatkan kembali tempatnya di starting lineup Max Allegri. Juventus mempertimbangkan 3 manajer Serie A untuk peran pasca Allegri. Juventus dilaporkan memiliki 3 pelatih Serie A dalam daftar mereka karena masa pemerintahan kedua Max Allegri akan segera berakhir. Sementara manajemen terus secara terbuka mendukung ahli taktik yang sedang mendapat kritikan, La Gazzetta dello Sport via Il Bianconero mencatat bahwa perceraian di akhir musim menjadi kemungkinan yang semakin besar. Bianconeri sedang mengalami performa buruk yang membuat mereka hanya mengumpulkan 7 poin dari 8 pertandingan terakhir. Klub ini tetap berada di peringkat ketiga klasemen, namun tim seperti Bologna dan Roma semakin mendekat, meninggalkan kualifikasi Liga Champions dalam bahaya. Jadi meski punya kontrak 1 tahun lagi, Juventus bisa saja memutuskan berpisah dengan Allegri di musim panas. Dalam hal ini, surat kabar merah muda tersebut menyebutkan 3 manajer muda di papan atas Italia yang bisa ditunjuk klub untuk musim depan. Kandidat pertama dalam daftar jelas adalah Thiago Motta yang membuat para penggemar Calcio terkagum-kagum musim ini. Pemain Italia Brasil ini memimpin Bologna menuju kemungkinan lolos ke UCL dengan gaya sepak bola progresifnya. Mantan gelandang Inter dan PSG baru-baru ini muncul sebagai kandidat utama untuk kursi panas hitam putih. Nama kedua dalam daftar adalah Vincenzo Italiano yang siklusnya di Fiorentina akan berakhir pada akhir musim. Nama kedua dalam daftar adalah Vincenzo Italiano yang siklusnya di Fiorentina akan berakhir pada akhir musim. Terakhir,
Rafael Palladino dari Monza juga dikaitkan dengan kembalinya ke Turin. Pemain berusia 39 tahun ini adalah mantan penyerang Juventus yang saat ini menunjukkan keterampilan kepelatihan yang luar biasa bersama Biancorossi. Dia bahkan meraih kemenangan perdananya di Serie A dalam debutnya di tim utama Monza melawan Juventus musim lalu. Dua klub Jerman ikut bersaing memperebutkan McKennie. Weston McKennie telah bersinar di Juventus musim ini, bangkit kembali dari periode buruk di Leeds United pada paruh kedua musim lalu. Pemain Amerika itu sedang dalam performa yang luar biasa, melebihi ekspektasi, dan musim ini bisa dibilang merupakan musim terbaiknya sejak bergabung dengan klub. Kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2025, dan Juventus diperkirakan akan menawarinya perpanjangan dalam beberapa minggu mendatang. Meskipun ia masuk dalam daftar transfer pada awal pramusim, McKennie telah menjadi pemain yang enggan dilihat oleh para penggemar Juventus untuk meninggalkan klub sekarang. Namun, minat terhadapnya telah muncul dari seluruh Eropa, dengan beberapa klub Liga Premier dilaporkan mengincarnya. Kini, dua klub lagi dari Bundesliga, RB Leipzig dan Borussia Dortmund, telah bergabung dalam persaingan tersebut, menurut Tuttomercato Web. Setelah awalnya pindah ke Juventus dari Jerman, terdapat spekulasi bahwa klub-klub tersebut mungkin akan berusaha membawanya kembali ke Bundesliga pada akhir musim ini, meskipun Juventus lebih memilih untuk mempertahankannya. McKennie telah menjadi anggota kunci skuad kami di musim ini, dan dia layak untuk tetap berada di tim lebih lama dari musim ini. Apakah kamu tahu cara menjadi pelatih? Allegri mulai merasakan panasnya. Max Allegri tampaknya membalas seorang jurnalis yang mempertanyakan performa buruk timnya setelah mereka kehilangan poin dari Genoa hari ini. Juve sedang berada dalam performa yang buruk, dan hasil imbang itu berarti mereka semakin berisiko kesulitan untuk finish di posisi 3 besar Serie A. Juve berada di puncak klasemen musim ini, dan performa mereka baru-baru ini menunjukkan bahwa keadaan sedang menurun bagi pasukan Allegri. Pelatih Bianconeri jelas bukan orang yang bahagia karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan timnya saat ini, dan ketika seorang jurnalis mempertanyakan hasil tim, katanya, seperti dikutip dari Tuttomercato Web. Bagi saya, tampaknya kami berada di posisi ketiga saat ini. Tahukah Anda cara menjadi pelatih? Karena saya tidak tahu cara menjadi jurnalis, saya tidak harus mengejar publik, dan saya tidak membiarkan diri saya memberitahu Anda cara melakukan pekerjaan itu. Ini bukan saat yang tepat bagi manajer Juve, dan dia adalah manusia biasa, jadi tidak mengherankan jika dia membalas sang jurnalis. Sang pelatih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan jelas tekanan kini menghampirinya. Kartu merah Dusan Vlahovic merangkum performa buruk Juventus lainnya. Performa buruk Juventus berlanjut hari ini setelah kehilangan 2 poin lagi saat bermain imbang tanpa gol melawan tim papan tengah Genoa. Juventus memulai pertandingan dengan kemitraan yang sulit antara Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic setelah pemain Serbia itu kembali ke tim setelah skorsing. Genoa berharap menjadi klub terbaru yang mencuri poin dari Juve di Turin dan memulai pertandingan dengan menjaga tim tuan rumah semaksimal mungkin. Namun, tim tamu mendapat kesempatan pertama untuk mencetak gol saat sundulan Mattia Bani berhasil ditepis Wojciech Szczesny dan menghasilkan sepak pojok. Juve terus bekerja keras mencari gol pembuka dan sempat berteriak minta penalti tidak diberikan wasit. Federico Gatti terus maju untuk membantu serangan mereka yang kesulitan mencetak gol. Namun, bahkan dengan Fabio Miretti yang bermain lebih dalam, Juve tidak pernah terlihat ingin mencetak gol, karena pemain penyerang mereka terlalu sering kehilangan bola. Tendangan Gatti akhirnya diblok saat Juve menjadi frustrasi, dan Danilo menerima kartu kuning pertama dalam pertandingan tersebut dalam aksi penting terakhir sebelum turun minum. Di awal babak kedua, Gatti melakukan percobaan ketiganya pada pertandingan tersebut, dan nampaknya seorang bek bisa menjadi yang pertama mencetak gol untuk mereka meskipun serangan mereka bertabur bintang. Beberapa menit kemudian, Samuel Iling Junior membentur tiang gawang setelah masuk sebagai pemain pengganti saat Juve mencoba mencetak gol pertama dalam pertandingan tersebut. Itu adalah jarak terdekat mereka untuk mencetak gol sepanjang pertandingan. Tak lama setelah itu, sundulan Vlahovic melebar setelah menerima umpan silang bagus dari Andrea Cambiaso saat Juve terus menekan untuk mencetak gol. Masuknya Adrien Rabiot dan Kenan Yildiz, antara lain, menambah kekuatan serangan Juve, dan hal itu mulai menimbulkan lebih banyak pertanyaan pada pertahanan Genoa. Dari umpan silang Cambiaso lainnya,
Vlahovic gagal mengatur waktu larinya dengan baik dan tidak mampu membawa Juve memimpin, namun sepertinya gol akan segera tiba. Max Allegri kembali melakukan perubahan dan memasukkan Tim Weah menggantikan Fabio Miretti, dan Moise Kean masuk menggantikan Cambiaso yang tampil impresif. Ini adalah perubahan yang tidak banyak diperkirakan, namun Juve membutuhkan gol dengan segala cara saat ini, dan Kean belum mencetak gol sepanjang musim. Semuanya dikuasai Juve di 15 menit terakhir pertandingan, namun Bianconeri tidak memiliki ketajaman untuk mencetak gol karena Genoa bertahan dengan sangat baik. Tepat ketika peluang sempurna bagi Kean tercipta, sang striker membentur tiang gawang, namun itu tidak dihitung karena Vlahovic berada dalam posisi offside saat membangun serangan. Itu hanya menunjukkan betapa buruknya nasib Kean sepanjang musim. Tak lama kemudian, segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk bagi Juve ketika Vlahovic dikeluarkan dari lapangan karena perbedaan pendapat setelah menerima 2 kartu kuning dalam waktu singkat. Itu adalah cara terburuk bagi Juve untuk mengakhiri pertandingan, namun pertandingan berakhir dengan Juve gagal meraih kemenangan lagi. Setidaknya mereka mencatatkan clean sheet. Man Utd bersiap membayar 110 juta euro untuk 2 target Juventus. Manchester United bersiap untuk mengontrak Giorgio Scalvini dan Teun Koopmeiners di musim panas dalam serangan ganda ke Atalanta untuk target Juventus. Juve telah memantau kedua pemain tersebut selama 2 musim terakhir saat mereka terus mencari bakat di Serie A. Koopmeiners tampil mengesankan dalam kunjungan terakhirnya ke Allianz Stadium, mencetak 2 gol dan menarik perhatian Bianconeri. Scalvini dianggap sebagai salah satu talenta terbaik dari generasinya di sepak bola Italia dan menikmati awal yang baik dalam karir profesionalnya bersama Ladea. Juve tertarik pada kedua pemain tersebut dan dengan potensi masuknya uang yang diharapkan jika mereka lolos ke Liga Champions, mereka mungkin akan mengejar kedua pemain tersebut di musim panas. Namun, Manchester United kini telah memasuki perlombaan dan menunjukkan minat serius terhadap kedua pemain tersebut. Menurut Tutto Juve, mereka bermaksud menyelesaikan kesepakatan untuk kedua pemain tersebut pada akhir musim ini, dengan United siap menawarkan 110 juta euro untuk mengamankan layanan mereka dari Bergamo. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tawaran ini akan terlalu menggoda untuk ditolak oleh Atalanta, sehingga menimbulkan kemunduran bagi Juventus. Bersaing melawan Manchester United akan sangat menantang, dan satu-satunya kemenangan yang bisa kami peroleh adalah jika para pemain ingin bertahan di Serie A. Allegri menegaskan hasil Juventus melawan Genoa tidak membuatnya khawatir. Max Allegri menegaskan dia bukanlah orang yang khawatir meskipun timnya bermain imbang melawan Genoa, yang memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka. Juve sedang berada dalam kondisi terpuruk dan akan segera terlibat dalam perebutan tempat keempat di Liga. Itu tentu mengejutkan, mengingat mereka baru saja berada di puncak klasemen Liga beberapa minggu lalu. Bianconeri tidak lagi sekuat ketika mereka berada dalam persaingan untuk menjadi juara Italia, dan tim-tim tidak lagi terlalu mengkhawatirkan mereka ketika mereka berhadapan satu sama lain. Juve telah kehilangan faktor rasa takut, dan hal itu seharusnya mengkhawatirkan manajer manapun ketika tim Anda tidak dapat mengalahkan Genoa pada tahap musim ini. Namun, setelah pertandingan mereka melawan Griffin, Allegri ditanya apakah dia khawatir, dan dia berkata, seperti dikutip dari Tutto Mercato Web. Hari ini saya puas karena melihat karakter, tim berjuang, mereka terlibat dalam pertandingan. Hasil 0-0 memang mengecewakan tetapi ini merupakan langkah maju menuju akhir musim. Saya tidak khawatir, namun kami perlu mencetak poin. Allegri patut khawatir karena performa tim kini mengkhawatirkan dan sepertinya keadaan tidak akan segera berubah menjadi lebih baik. Dia akan kehilangan pekerjaannya di musim panas karena performanya saat ini dan mereka tidak akan melampaui tahap Coppa Italia saat ini jika mereka tidak mulai bermain lebih baik. Sedih melihat performa Juventus akhir-akhir ini buruk tetapi mereka kini terlihat lebih baik. Juventus telah menghadapi Napoli dan Atalanta dalam 2 pertandingan terakhir mereka, gagal meraih kemenangan di keduanya, namun penampilan mereka menunjukkan adanya perbaikan yang sedang berlangsung. Bianconeri mengalami kesulitan dalam mempertahankan performa terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir, dan hasil dari kedua pertandingan tersebut seharusnya bisa lebih baik. Di bawah bimbingan Max Allegri, Juventus secara konsisten menunjukkan daya saing mereka, dan performa terkini mereka mungkin memberikan kenyamanan bagi rival utama mereka. Pasalnya, saat Juventus sedang berada di puncak performanya, mereka menjadi kekuatan yang tak terbendung. Meski Bianconeri hanya berhasil memenangkan 1 dari 7 pertandingan terakhirnya,
jurnalis Riccardo Trevisani yakin mereka membuat kemajuan dan menunjukkan performa kuat dalam 2 pertandingan terakhirnya. Dia mengatakan, seperti dikutip oleh Tutto Juve, situasi Juventus mengejutkan, memenangkan 6 poin dari 21 poin sangatlah buruk. Mengenai penampilan melawan Napoli dan Atalanta, saya sudah bilang selama berbulan-bulan bahwa bermain dengan cara seperti itu tidak akan berjalan baik, tidak ada tempat dan faktanya nihil gelar tapi bermain seperti melawan Napoli dan Atalanta bisa memberikan hal yang baik dan gol datang dari kecerobohan bukan dari cara bermain. Kami belum memenangkan 6 dari 7 pertandingan terakhir kami, dan itu sangat buruk bagi tim yang terlihat bisa memenangkan gelar. Namun, kami punya waktu dan berharap para pemain kami kembali ke performa terbaiknya dalam beberapa pertandingan berikutnya dan menyelesaikan musim dengan baik. Bek AC Milan mengirimkan pesan kepada Juventus dalam perebutan tempat kedua. AC Milan memang berhasil mengungguli Juventus untuk merebut posisi kedua Serie A musim ini. Setelah tertinggal dari Juventus selama beberapa pekan, AC Milan rajin berupaya mengimbangi 2 tim teratas. Namun, saat Juventus mengalami penurunan performa yang signifikan, AC Milan memanfaatkan peluang untuk menyalip mereka yang saat ini memegang posisi kedua klasemen. Fikayo Tomori, bek mereka, kini menyampaikan pesan kepada Juventus terkait musim mereka, menekankan tekad mereka untuk mempertahankan posisi barunya untuk jangka waktu yang lama. Katanya, seperti dikutip Il Bianconero, sekarang kami berada di posisi kedua dan kami harus mempertahankannya. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, jika kami bisa melakukannya maka itu akan menjadi musim yang bagus. Kami akan melihat di mana kami mendapatkan hasil pada akhirnya. Kami santai, dalam artian kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami sendiri yang harus disalahkan atas penurunan performa kami saat ini, dan para pemain kami tahu bahwa mereka harus kembali meraih kemenangan. Itu adalah langkah pertama yang perlu kami ambil, dan segera setelah itu terjadi dan kami membangun laju positif, kami akan memberikan diri kami kesempatan untuk kembali melampaui AC Milan. Untuk saat ini, kami harus berbicara di lapangan dan menunjukkan kepada mereka bahwa kami serius dan tidak punya waktu untuk mengobrol. Mantan bintang Juventus menilai Rabiot bukanlah pemimpin di lini tengah Juventus. Mantan bintang Juventus Alessio Tacinardi mengomentari lini tengah Bianconeri, dengan menyatakan bahwa mereka kekurangan pemimpin. Juventus memiliki beberapa pemain berbakat di skuad mereka, dan trio lini tengah mereka yang paling efektif musim ini terdiri dari Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, dan Weston McKennie. Kombinasi ini terbukti sukses membantu Juventus mempertahankan daya saing sepanjang musim ini. Pada awal musim, Paul Pogba dan Nicolo Fagioli juga menjadi bagian dari lini tengah, namun kedua pemain tersebut saat ini sedang menjalani skorsing. McKennie telah menunjukkan peningkatan yang signifikan musim ini, sementara Rabiot tampil bagus selama 2 musim terakhir. Meskipun Rabiot dianggap sebagai gelandang top Juventus dan mendapat pujian atas kepemimpinannya di lapangan, Tacinardi berpendapat bahwa meskipun ia adalah pemain bertalenta, ia tidak memenuhi peran sebagai pemimpin di lini tengah. Kepemimpinan juga hilang. Selama 2 atau 3 tahun Juve belum memiliki gelandang yang mampu memimpin permainan. Rabiot adalah pemain hebat, tapi dia bukanlah seorang pemimpin. Kesalahan terbesar adalah berpikir bahwa Pogba, setelah beberapa penampilan kecil tahun lalu, bisa saja siap. Sayangnya, itu adalah titik lemahnya, bukan titik kuatnya. Rabiot adalah pemain terdepan di lini tengah, dan kami beruntung memiliki dia di grup. Dia tidak sempurna, tapi tidak ada pemain lain yang sebaik dia. Sassuolo kehilangan lebih banyak uang karena Locatelli ingin bermain untuk Juventus. Sebagian besar pesepak bola memiliki impian bermain untuk klub tertentu yang mereka dukung sepanjang hidup mereka, dan Manuel Locatelli adalah salah satu dari sedikit orang beruntung yang mewujudkan impian tersebut. Saat Juventus melakukan pendekatan untuk mendapatkan tanda tangannya pada tahun 2021, Locatelli tahu persis di mana hatinya berada. Penampilan gemilangnya bersama Italia selama Euro 2020, di mana mereka keluar sebagai pemenang, telah menarik perhatian banyak klub, termasuk Juventus, yang telah memantaunya bahkan sebelum turnamen dimulai. Namun, Arsenal juga menyatakan minat serius untuk mengontrak sang gelandang, menawarkan persyaratan yang lebih menguntungkan bagi Locatelli dan klubnya. Meski tawaran menggiurkan dari Arsenal, Locatelli menegaskan kepada Sassuolo bahwa keinginannya adalah bergabung dengan Juventus. Ia menjelaskan bahwa Bianconeri adalah klub impiannya. Ada 2 pemain yang saya rasa sangat dekat, Davide Fratesi dan Manuel Locatelli.
Mereka adalah dua anak laki-laki yang saya coba senangkan pada saat transfer. Sisi ekonomi dari suatu transfer memang penting, namun tidak menentukan. Locatelli misalnya, sangat ingin pergi ke Juventus. Kami memuaskannya meski menyerah dari segi ekonomi karena ada minat dari klub lain, Arsenal. Petik 2. Locatelli sudah jelas menyatakan kecintaannya pada Juventus, dan hal ini membuatnya lebih mudah untuk tampil bagus saat bermain untuk kami. Haruskah Juve menjual Vlahovic di musim panas? Menjawab pertanyaan ini tidak semudah kelihatannya. Secara umum, transfer olahraga bergantung pada berbagai faktor, seperti kinerja pemain, kontrak pemain, pertimbangan keuangan klub, dan tujuan strategisnya. Jadi, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas faktor-faktor ini, dan kita akan mendapatkan jawabannya. Juventus memiliki reputasi tim sepak bola yang sukses di seluruh dunia. Hal ini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya tujuan strategis yang jelas dan manajemen tim yang sukses. Saat ini mereka berada di posisi kedua Serie A, tepat di belakang Inter, dengan 57 poin. Namun, tidak lolos ke musim UEFA 2023/24, dan juga tidak sukses di musim sebelumnya. Jadi, apakah ini berarti peluang Juventus lebih tinggi untuk menjual Vlahovic musim panas ini? Semua kesalahan tidak bisa dilimpahkan pada satu pemain saja. Kita tahu bahwa Juventus sangat ingin merekrut Vlahovic dari Arsenal dan membayar 80 juta euro ke Fiorentina pada Januari tahun 2022. Masa depan di Juventus tampak cerah baginya, tapi tidak lama. Dia cedera parah dan tidak bisa memberikan yang terbaik untuk klub. Hal ini menyebabkan kinerja buruk. Selain itu, kami tidak akan menanyakan pertanyaan ini jika tidak ada rumor transfernya ke klub lain. Tepatnya, kami menulis tentang kemungkinan pertukaran antara Juventus dan Atletico Madrid pada November tahun 2023, namun kesepakatan belum tercapai hingga saat ini. Nah, pertanyaan lain pun muncul, sejauh mana kepuasan Juventus terhadap performa Vlahovic. Vlahovic adalah pemain sepak bola kaya berusia 24 tahun dari Serbia. Dia memamerkan keahliannya selama bertahun-tahun di Cervena Zvezda dan Fiorentina. Dia sangat disambut di Juventus sebagai pemain tengah penyerang. Sayangnya, performanya bersama Juventus tak sebaik yang diharapkan. Karena cedera, dia melewatkan banyak pertandingan. Meski mengalami cedera, beberapa penggemar dan penggemar sepak bola menyalahkan pelatih Max Allegri belum memberikan yang terbaik dari Vlahovic. Menjual atau tidak menjual Vlahovic? Jawaban kami adalah, ya. Juventus akan menjual Vlahovic. Dengan ini, kami tidak meremehkan Vlahovic. Menurut statistik, kinerja buruk. Namun, kami yakin keahliannya akan lebih baik digunakan di klub lain. Ada pepatah mengatakan, meskipun Anda cocok di suatu tempat, bukan berarti Anda cocok di sini. Kemungkinan besar, Vlahovic akan terbukti menjadi pemain lebih baik di klub lain.